Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rayani dari program studi Teknik Informatika dari kelas 4B non-regular Banjarmasin dengan NPM 24100100258. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir atau ulangan akhir semester pemrograman berbasis objek 1. Judul program yang saya buat adalah Sistem Pengelolaan Penjualan Barang di Toko UFO Elektronik. Alasan saya memilih judul ini karena terinspirasi atau program ini sesuai dengan pekerjaan yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu di UFO Elektronik, yang dimana di situ terdapat data penjualan elektronik seperti TV, mesin cuci, dan lain-lainnya. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java pada aplikasi NetBeans dengan menerapkan konsep-konsep pemrograman berbasis objek atau PBO. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tugas akhir, langsung saja kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Nah, sebelum masuk ke programnya, saya akan menjelaskan struktur project yang ada di repository di GitHub. Pada project ini terdapat beberapa package, yaitu ada package model, aplikasi, dan service. Nah, pembagian package ini bertujuan agar pemrograman lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan konsep pemrograman berbasis objek. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan package model. Nah, di dalam package ini terdapat 4 kelas, yaitu ada kelas kulkas, mesin cuci, produk, dan TV. Kelas yang pertama adalah kelas produk. Pada kelas produk ini, kelas ini merupakan superkelas atau kelas induk. Di dalam kelas produk terdapat atribut kode, nama, dan harga. Ketiga atribut tersebut menggunakan keyword private. Penggunaan private merupakan penerapan konsep encapsulation, yaitu menyembunyikan data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Kemudian terdapat konstruktor. Konstruktor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika objek dibuat. Selanjutnya terdapat getter atau asesor. Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut. Kemudian di sini ada juga terdapat setter atau mutator. Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Pada kelas ini juga terdapat metode, yaitu hitung diskon. Nah, yang nantinya akan dioperate oleh kelas turunannya. Selain itu, terdapat metode tampilkan data yang digunakan untuk menampilkan informasi produk. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan kelas TV. Nah, kelas berikutnya adalah TV, yang dimana kelas ini menggunakan keyword extend product. Nah, artinya kelas TV merupakan turunan dari kelas produk. Hal ini merupakan penerapan konsep inheritance. Kelas TV mempunyai atribut tambahan, yaitu ukuran layar. Kelas ini juga melakukan operate terhadap metode hitung diskon.
Nah, selanjutnya diskon yang diberikan itu sebesar 10%. Overhead tersebut merupakan penerapan konsep polymorphis override. Nah, selain itu metode tampilkan data juga di override agar informasi ukuran layar ikut ditampilkan. Nah, selanjutnya itu tadi penjelasan dari penjelasan kelas TV. Kita langsung saja next pada penjelasan kelas kulkas. Kelas berikutnya adalah kulkas. Kelas ini juga merupakan turunan dari produk. Atribut tambahannya adalah kapasitas. Adalah kapasitasnya. Nah, atribut tambahannya kapasitas, metode hitungan diskon di override itu metode hitungan diskon di override sehingga diskon untuk kulkas berbeda dengan TV. Hal ini menunjukkan penerapan polymorphis. Selanjutnya penjelasan mesin cuci. Kelas berikut ini adalah mesin cuci. Kelas ini juga mewarisi kelas produk. Atribut tambahannya adalah kapasitas cuci. Metode hitung diskon juga di override sesuai jenis produk. Dengan demikian, setiap jenis produk memiliki perhitungan diskon yang berbeda. Selanjutnya penjelasan package dari service. Di dalam package ini terdapat kelas data produk. Kelas ini digunakan untuk mengelola seluruh data produk. Data disimpan menggunakan array bertipe produk. Array ini digunakan sebagai tempat penyimpan objek TV, kulkas, maupun mesin cuci. Berikut codingannya yang saya tampilkan. Di dalam kelas ini terdapat beberapa metode, yaitu tambah produk. Metode ini digunakan untuk menambahkan data produk ke dalam array. Selanjutnya ada tampilkan produk. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data produk. Selanjutnya ada tampilkan produk, ada cari produk. Metode ini digunakan untuk mencari data berdasarkan kode produk. Selanjutnya ada edit produk, yang dimana metode ini digunakan untuk mengubah nama maupun harga produk. Selanjutnya ada hapus produk. Metode ini digunakan untuk menghapus produk dari array. Pada proses penghapusan digunakan perulangan untuk menggeser data sehingga array tetap rapi. Selanjutnya kita akan masuk ke package app. Nah, di dalam package ini terdapat package main. Kelas main merupakan tempat program dijalankan. Di dalamnya terdapat metode main sebagai titik awal eksekusi program. Program menggunakan scanner sebagai input-output sederhana untuk menerima masukan dari pengguna. Program juga menggunakan struktur switchcase sebagai bentuk seleksi untuk memilih menu. Kemudian digunakan dual sehingga menu akan terus
ditampilkan sampai pengguna memilih menu keluar. Selain itu, program menggunakan try catch sebagai error handling. Error handling ini berfungsi menangani kesalahan input sehingga program tidak langsung berhenti apabila pengguna memasukkan data yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program atau menjalankan program. Yang pertama kita lakukan adalah kita run dulu codingannya, tunggu beberapa saat. Setelah itu, di sini akan ada muncul menu tambah produk, tampilkan produk, cari produk, edit produk, hapus, dan keluar. Di sini saya akan memilih tambahkan produk. Nah, pada tambah produk memiliki memunculkan jenis produk yaitu TV, kulkas, mesin cuci. Di sini saya misalkan memilihnya TV, ada muncul kodenya, kode produknya, misalkan saya pilih kodenya itu SJX dengan nama mereknya misalkan SAP dengan harga 128, enter. Nah, setelah semua data diisi, program menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan satu produk lagi sebagai contohnya, karena di sini ada kesalahan yang dimana input harus berupa angka. Misalkan saya memilih kulkas, kodenya 3, namanya misalkan harga 2 juta, kapasitas atau liternya misalnya 193. Nah, apabila berhasil, tulisannya akan produk berhasil ditambahkan sesuai dengan itu. Hal ini menunjukkan bahwa metode aparat hitungan diskon berjalan sesuai dengan yang ada di codingan. Di sini saya mau memilih menu, tampilkan produk. Pilih cari produk, masukkan kode produk, misalkan 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan masukkan kode produk, nama barunya misalkan 4, harga barunya 4. Di sini produk berhasil diubah. Selanjutnya saya akan memilih fitur ke hapus produk, misalkan 3. Di sini apabila berhasil akan bertulisan produk berhasil diubah. Selanjutnya saya akan pilih fitur keluar. Nah, apabila memilih fitur yang terakhir, di sini akan tertulis terima kasih telah menggunakan program atau boot successful. Selanjutnya saya akan
Di sini ada program tidak berhenti ataupun mengalami error. Program menampilkan pesan bahwa input harus berupa angka sesuai yang ada pada percobaan pertama, yang dimana di sini ada kesalahan, ada tertulis input harus berupa angka. Program ini menampilkan pesan bahwa input harus berupa angka yang menunjukkan bahwa try catch berjalan dengan baik. Nah, pada penjelasan konsep PBO yang digunakan ini, saya menggunakan class, object, attribute, konstruktor, mutator, assessor, exception, inheritance, polymorphism, seleksi, perulangan, input-output, array, dan error handling. Semua konsep tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan tugas akhir. Demikian presentasi tugas akhir saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang masih kurang atau tertata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.